Saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, sejumlah kapal perang Amerika Serikat disebutkan telah berada di sekitar Selat Hormuz. Ini apakah ketegangan akan berakhir menjadi perang, Pak Reza? Ya, tampaknya begitu ya, karena kita tahu sama-sama tahu bahwa Selat Hormuz itu sangat kritis bagi dunia. Kemudian 20% minyak bumi dan LNG itu saben hari itu 20% itu keluar dari Selat Hormuz. Dan ini melibatkan banyak negara di dunia. Hmm. Cina tergantung 37,7%, India tergantung 14,7%, Korea Selatan tergantung 12,2%, Jepang 10,9%. Jadi itu adalah negara-negara yang tergantung pada keluaran dari Selat Hormuz, sedangkan negara-negara yang mengekspor itu kan Saudi Arabia, Iran, Irak, Uni Arab Emirat, Kuwait dan Qatar. Jadi ini akan ada negara-negara di dalam Timur Tengah yang terpengaruh dan negara-negara di luar yang terpengaruh. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau Cina merasa terpukul, kemudian Cina merasa terancam juga dengan Amerika Serikat, ya itu yang akan terjadi. Kan ujung-ujungnya ini kan hasil dari pertemuan di Islamabad yang tidak mencapai kesepahaman kan. Kalau Amerika Serikat itu kan menghendaki Hormuz itu dibuka total agar berlaku sistem free navigation, kemudian Iran nggak bisa kontrol lagi. Tapi kalau Iran kan mengatakan Hormuz itu adalah bagian adalah kedaulatan saya dan saya punya aset itu di situ dan Hormuz itu tidak bisa dinegosiasikan. Jadi seperti kita udah bilang tadi ya Cina tergantung, India tergantung, Jepang korsel, bahkan Pakistan dan Bangladesh ya, mereka punya ketergantungan tinggi juga, terutama pada LNG ya. Hmm. Kemudian Amerika Serikat sendiri sebenarnya kecil ketergantungannya hanya 2,5%, tapi pergerakan harga yang di level global itu berpengaruh terhadap harga BBM dalam negeri Amerika Serikat. Hmm. Jadi inilah yang terjadi. Sementara Iran mengatakan ya ada di dunia ini ada negara-negara yang bersahabat sama saya, itu monggo gunakan Selat Hormuz. Sedangkan negara-negara yang tidak bersahabat dengan saya urusannya beda lagi. Amerika Serikat ngambek kan, mengatakan ini nggak bisa nih. Ada negara yang memeras, kemudian saya sebagai polisi dunia akan akan menyelesaikannya dan saya juga kaget. Kagetnya bukan karena Benyamin Netanyahu mengatakan akan mendukung Amerika Serikat, tapi mendadak Benyamin Netanyahu ini muncul. Jadi ternyata selama ini kita semua tertipu kan, berpikir dia ini sudah wassalam, kemudian yang ada adalah AI dari versi dia, ternyata dia masih ada. Jadi ini makin ramai lagi nih pertempuran di pembahasan Selat Hormuz ini. Kalau selama ini kita menduga-duga Benyamin Netanyahu ini adalah AI, ternyata dia sudah hidup lagi, jadi ini akan ramai lagi nih. Hmm. Ya begitulah pandangan saya per detik ini. Terima kasih Kompas. Oke, Pak Reza tadi juga menyebutkan, dikatakan bahwa memang Cina, di sini kan ada informasi bahwa Menhan Cina sendiri, Laksamana Dongjun, memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengganggu jalur memasok dari 40% minyak dan juga 30% LNG. Nah, ini juga seperti ada gertakan supaya jangan sampai Cina turun tangan. Ada tanggapan, Pak Reza? Sementara China baru bicara kan, tapi kalau minggu ini kita lihat gerak-geriknya Cina sudah mulai keras ini, karena dia berkepentingan, karena kalau semakin lama, kalau sekiranya Iran sampai kalah di sini, maka Israel Raya kan akan terwujud. Kemudian juga pada saat yang sama Amerika Serikat itu tidak punya lawan lagi gitu. Semakin kuat, otomatis Cina selama ini kan mengandalkan proyek-proyek infrastruktur. Cina berhasil mendamaikan antara lain Iran sama Saudi Arabia lewat berbagai kerjasama. Nah, tapi kan sekarang jadi hilang potensi itu gitu. Apalagi kita lihat bersama dengan dikuasainya Venezuela oleh Amerika Serikat, itu pembangunan Cina itu tertahan 5 tahun loh untuk China's peaceful rise to superpower status itu berkurang 5 tahun. Dan kalau sekiranya uh, Hormuz ini juga tidak aman, itu Cina makin berkurang 5 tahun lagi. Jadi bagi Cina ini Hormuz ini sangat sangat penting karena dia ingin juga dong seperti Amerika. Amerika punya MAGA ya, Make America Great Again. Amerika juga ingin MIGA, Make Israel Great Again. Dan Cina saya juga pingin dong pembangunan saya
tidak terkendala oleh negara manapun di dunia. Hmm. Eh, Apakah Cina akan bereaksi? Ini yang kita tunggu karena Cina belum memberikan statement resmi, tapi ada statement-statement kecil-kecil mengatakan jangan main-main dengan Cina. Hmm. Dan kalau kita perhatikan terakhir mimik muka dari Menteri Luar Negeri Cina terhadap Benjamin Netanyahu kan tidak bersahabat kan. Kemudian juga kita tahu persis China sangat belajar dari krisis di Timur Tengah ini, di mana keberhasilan peluru kendali dari Iran itu kan sedikit banyaknya kan tergantung juga pada presisi yang dibuat oleh satelitnya Cina dan juga satelitnya Rusia. Eh, ini memang Cina berada pada posisi istilahnya tuh lampu kuning ini kira-kira ini. Hmm. Dia bisa masuk, bisa mengatakan Amerika Serikat, "You sudah melewati batas, Cina akan melakukan sesuatu." Kalau Cina kan kita berhadapan dengan negara yang bergerak di dua front kan, panggung depan dan panggung belakang. Mungkin di panggung depan di Timur Tengah dia diam-diam saja, tapi tahu-tahu dia mengadakan pergerakan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Hmm. Nah, ini kan yang menguatkan Amerika Serikat karena sudah terbukti eh, rontoknya pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu sudah berdampak pada pergeseran infrastruktur Amerika Serikat dari Indo-Pasifik, terutama sekali dari Asia Timur. Dan ini dampaknya sudah terasa di Korea Selatan dan Jepang juga sudah merasakan akibatnya. Dan selama jeda 2 minggu ini ya kita belum melihat apakah sudah stok itu sudah numpuk di Timur Tengah ataukah masa rehat ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk eh, memperbanyak produk-produknya di dalam negeri Amerika Serikat. Tapi yang jelas bagi Iran, apapun yang Amerika Serikat katakan, saya tetap memproduksi rudal balistik saya, kemudian rudal balistik saya mainkan saban hari, kemudian juga saya produksi setiap hari. Nah, inilah hebatnya kalau negara itu sangat mandiri dalam atau swasembada dalam infrastruktur pertahanan. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Tia. Mbak Tia, pandangan Anda, saling blokade yang terjadi di Selat Hormuz sekarang seperti apa? Saya melihat Amerika Serikat itu selalu salah dalam keputusan ya. Dengan cara memblokade itu, apakah itu justru akan memberikan simpati dari dunia internasional atau malah sebaliknya? Karena kalau lihat kita berbagai respon dari berbagai negara di seluruh dunia, itu tidak ada satupun Mas yang memang simpati terhadap keputusan Amerika Serikat ini. Hmm. Pertama, blokade itu untuk apa? Itu kan teritori orang ya. Kemudian operasionalnya seperti apa? Oke, semua kapal itu akan diverifikasi, terutama kapal-kapal komersil yang membawa energi dari Timur Tengah ke beberapa area. Itu yang akan dilakukan oleh Donald Trump begitu ya. Kemudian setelah diverifikasi lalu seperti apa? Justru dengan cara seperti itu malah menghambat lajunya energi dari Timur Tengah ke beberapa kawasan, termasuk ke kawasan kita, ke Asia dan Asia Tenggara. Jadi ini malah mempersulit dan orang tidak respect begitu dengan keputusannya seperti ini. Maka betapa kita melihat bagaimana sosok Trump yang latar belakangnya adalah bisnismen itu memang tidak bisa memimpin negara sebesar Amerika Serikat, dan bagaimana solve the problem atas konflik ini. Karena kalau di blokade Amerika Serikat, Amerika Serikat ikut campur, kemudian semua kapal-kapal tidak bisa melewati pelabuhan Iran, ini justru hingga memperburuk kondisi atau keadaan. Kenapa saya sebut memperburuk kondisi atau keadaan konflik ini? Karena itu akan justru menaikkan harga minyak. Baru saja Amerika Serikat menyatakan akan memblokade Hormuz, harga minyak semakin naik. Hmm. Jadi justru ini bukan solusi, malah ada blokade terhadap Hormuz yang itu adalah teritorinya Iran. Ini seperti dia penyamun jadi saya melihatnya begitu ya. Itu hak teritorinya orang lain. Kemudian Iran juga tidak semuanya mengambil pungutan begitu ya. Ada beberapa juga negara yang free melewati Hormuz tersebut, misalnya Spanyol. Jadi Iran ini adalah bagian daripada bagaimana Iran memiliki taktik atau bargaining position untuk Hormuz ini. Jadi sampai kapanpun Hormuz itu akan dipertahankan karena itu merupakan bagian dari bargaining position politiknya Iran terhadap negara-negara lain. Terbukti karena penutupan Selat Hormuz itu, aliansi Amerika Serikat tidak ada satupun yang mau join dengan Amerika Serikat atas serangan ke Iran.
Itu yang pertama. Kita lihat siapa yang mau join. Dari mulai Inggris, Jerman, Spanyol bahkan yang pertama kali mendeklarasikan. Sekarang Macron mengajak semua negara-negara Eropa untuk tidak tunduk lagi atau tidak tergantung lagi terhadap Amerika Serikat, terhadap pasar Amerika Serikat. Belum lama Spain itu berkunjung ke Cina. Kanada juga sudah mendeklarasi. Ini bagian daripada strategi Iran yang dimainkan begitu ya dengan Hormuz ini, dan mereka diizinkan kok. Diizinkan untuk melewati. Iran kan hanya mewanti-wanti atau warning siapapun yang pro Amerika atau Amerika sendiri atau Israel yang tidak boleh melewati Selat Hormuz begitu. Hmm. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat tidak ikut campur memblokade, sebetulnya kapal-kapal itu aman-aman saja lewat. Bahkan ada beberapa yang free begitu ya, Hmm. yang tidak membayar sepeser pun. Cina misalnya, Spanyol misalnya. Bahkan negara-negara lain bisa jadi kalau melakukan negosiasi dengan pihak Iran itu akan free juga. Jadi kerugiannya di mana? Dan Iran akan mengatur persoalan ranjau, persoalan keselamatan dan lain-lain begitu. Nah, sekarang Amerika Serikat tiba-tiba Trump memutuskan untuk ikut serta memblokade. Jelas secara hukum internasional menyalahi. Kemudian bagaimana operasionalnya memblokade tersebut? Memverifikasi kapal-kapal komersil yang lewat itu bagaimana? Caranya begitu kan? Akhirnya baru saja statement harga minyak melambung tinggi. Ini justru akan seperti Hmm. bumerang. Mas, jadi akan balik lagi kepada Amerika Serikat yang sekarang harga BBM di sana sudah semakin melejit. Hmm. Lagi-lagi Trump memiliki keputusan yang salah. Oke. Dan apakah ini menjadi apa ya? Betul dikatakan tadi oleh Mbak Tia sebagai bumerang seperti itu. Dan apakah ini juga akan Ya, berdampak pada negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat? Apakah mereka malah makin sebel ataukah memang malah mendukung proses blokadenya jadi ganda seperti itu Mbak Tia? makin sebel dan akan semakin mendukung. Karena kan perhatian dunia sekarang terhadap Iran begitu ya. Hmm. Negara-negara Arab sudah bisa membaca. Saya tidak tahu dengan Qatar karena cukup baik jalinannya bilateralnya dengan pihak Iran. Tapi seperti Arab Saudi, kemudian Uni Emirat, Qatar, Kuwait, itu makin sebel, Mas. Jadi Ah, kenapa makin sebel? Artinya ada yang terganggu proses supply energi dari negara mereka ke beberapa kawasan, termasuk ke kita paling tinggi. Tadi Pak Teguh sudah mengatakan persentasenya, dan ke Asia sekitar 80% totalnya dan ke Uni Eropa sekitar 20%. Jadi ini cukup mengganggu bisnis mereka. Makanya ada pembicaraan sebetulnya dari pihak negara-negara Teluk untuk melakukan blokade. Bahkan Saudi Arabia mention bahwa Hormuz itu adalah merupakan milik internasional. Ini yang membuat Trump semakin berani begitu. Tapi kembali lagi salah, salah, keputusannya salah. Itu pasti harga minyak yang akan naik ini akan kembali kepada kenaikan harga BBM di domestik, dan itu akan memberikan efek bagaimana demonstrasi besar-besaran akan kembali terjadi di Amerika Serikat dan akan semakin mendekati Trump untuk pemakzulan. oke, baik. Kembali saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, beberapa waktu lalu rudal, rudal, rudal. Sekarang kita semua terfokus terhadap laut. Jika memang perang laut ini terjadi, siapa kira-kira yang akan memulai, Pak Reza? Setidaknya saat ini itu Amerika Serikat itu sedang naik daun ya. Karena kalau kita merujuk pada United Nations Security Council Resolution nomor 2817, itu kan kesannya itu dunia itu mengharapkan di Hormuz itu ada safety of navigation kan. Hmm. Kemudian pada ini juga berdampak kepada respons dari negara-negara yang masih setengah-setengah nih. Inggris mengatakan tanggal 2 April lalu mengatakan pentingnya ini koordinasi sesama kita. Terus Australia nggak mau ikutan. Tadi seperti Mbak Tia sudah katakan alasannya. Tapi yang jelas negara-negara Uni Eropa itu dalam hatinya masih berharap gitu. Kalau mereka tidak ikutan perang, mereka bisa punya mandat untuk mengelola Hormuz bagian luar. Nah, inilah sikapnya Inggris, Australia. Kemudian Amerika Serikat masih berpikir saya adalah negara maritim. Waduh, teori saya adalah teori dari Alfred Thayer Mahan. Bukunya itu The Influence of Sea Power Upon History. Jadi intinya adalah saya ingin menguasai lautan dan menguasai perdagangan internasional dan ujung-ujungnya dari situ menguasai dunia. Hmm. Amerika Serikat secara teori punya pemikir-pemikir besar kan, pemikir Rimland, kemudian pemikir-pemikir misalnya pemikir-pemikir Alfred Thayer Mahan ini, tapi kenyataannya apakah Amerika Serikat siap bertarung atau tidak? Karena dia akan bertarung sendirian.
Kalau dia bertarung sendirian, yang diandalkan adalah kapal induk. Kapal induk kemarin sudah babak belur itu, sudah diserang lewat 17 titik oleh balistiknya Iran. Kapal induknya mundur. Nah, sekarang apakah akan dia lakukan? Kemungkinan besar yang dia lakukan itu kombinasi ya. Pertama kombinasinya mungkin dia akan melakukan serangan dari laut, tapi juga mungkin saja dia melakukan serangan dari udara. Dan Hmm. dan eh, blokade ini saya pikir skenario pertama itu blokade ya. Tapi yang kedua, dia mungkin akan menyasar pelabuhan-pelabuhan besar di Iran begitu. Karena suatu blokade itu prinsipnya itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung juga oleh kehancuran dari pangkalan-pangkalan laut yang ada di Iran. Jadi saya pikir untuk itu tampaknya Amerika Serikat pada saat ini berbicara soal blokade, tapi dia sudah menyasar pelabuhan-pelabuhan besar di Iran, misalnya Bandar Abbas. Nah, ini urusannya kontainer port ini. Kemudian juga Bandar Imam Khomeini. Ini biasanya urusannya kargo. Kemudian Bandar Bushehr, ini urusannya industri. Kemudian Bandar Azali ini urusannya koneksi ke Lautan Kaspia. Hmm. Kemudian juga Bandar Asaluyeh ini urusannya adalah pembuatan oil dan gas itu diproduksi di sekitar itu. Jadi tampaknya kalau perhatian dunia adalah ke Hormuz, saya pikir pada saat yang sama Amerika Serikat juga akan berpikir menyerang. Dan Hmm. karena sesuai dengan bukunya Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, lawan itu harus dibuat menduga-duga terus. Jadi dengan menduga-menduga terus, ya itu energi mereka akan habis gitu kan. Hmm. Tadi ditanyakan bagaimana kesiapan Amerika Serikat ya. Ya kalau saya melihat laporan Angkatan Laut Amerika Serikat bulan April tahun ini itu mengatakan bahwa kalau Donald Trump sudah memerintahkan melakukan blokade atas Selat Hormuz, mereka sudah siap lakukan itu. Mereka sudah siap menghentikan kapal-kapal itu keluar masuk dari Hormuz. Kemudian juga mereka mengatakan siap dengan koordinasi dengan US Central Command. Oke. Kemudian mereka juga sudah menyasar jalur-jalur pelayaran dari kapal-kapal Iran. Dan juga mereka mengatakan kalau Iran selama ini narik pajak, maka saya juga akan narik pajak. Wah, ini ngancem ya. Terus juga saya siap melakukan ini pembersihan dari apa ya mining mining bawah laut itu akan dia netralisir kira-kira begitu ya. Oke. Tapi yang kita belum tahu adalah respons mereka itu siapa yang akan melakukan respon begitu. Apakah Hmm. koordinasinya darat laut ataukah akan berupa juga serangan darat. Kalau serangan darat ini yang ditunggu-tunggu oleh Iran karena bagi Iran mati syahid itu adalah takdir yang harus dijemput begitu ya. Ya. Dan saya perhatikan Iran itu sudah siap dan Amerika Serikat seperti biasa kalau sudah mulai kesulitan nanti akan minta negosiasi lagi dan untuk itu Amerika Serikat akan menggunakan semua aturan dalam hukum internasional Hmm. dan untuk itu tampaknya ya terus terang ya Iran negara yang diserang, dia negara yang bertahan, pertama-tama dia sudah diserang tanggal 28 Februari lalu dan dia membalasnya juga pada detik yang sama dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Inilah situasi yang terjadi saat ini. Hmm. Tadi benar Ibu Tia mengatakan bahwa ini masalah kedaulatan bagi Iran. Yang akan dilakukan sekarang barangkali memberikan selektif akses ya negara-negara tertentu. Oke, lewat negara-negara sahabat saya. Kemudian juga Iran bisa saja mengatakan dalam bahasa hukum itu namanya maritime harassment ya. Jadi IRGC itu bisa saja dari jauh mengeluarkan kapal-kapal boat, kemudian tapi nggak Hmm. ngapa-ngapain. Kemudian juga dia bisa mengatakan walaupun dia tahu ada ancaman dari Amerika Serikat, dia bisa mengingatkan kapal-kapal bahwa hati-hati ada mine itu apa ya mine itu ada yang Ranjau ya, Pak. ranjau kami ada yang sudah berhasil kita bersihkan dan ada ranjau yang Amerika Serikat ingin bersihkan tapi tersembunyi gitu ya. Hmm. Jadi ini adalah
apa ya, ini adalah dampak yang terjadi atas Iran. Tapi saya perhatikan dampak yang terjadi atas Iran adalah Iran sudah mulai memperkuat pelabuhan-pelabuhan dia di bagian selatan negerinya, kemudian di bagian utara negerinya, kemudian juga dia mengkondisikan agar peluru kendali dia itu semakin mobile. Nah, jadi ini yang Amerika Serikat menduga-duga Iran akan lakukan apa, Iran juga akan menduga-duga Amerika Serikat akan lakukan apa. Tapi yang jelas bagusnya adalah hanya dua aktor ini yang bermain gitu, Iran Hmm. melawan Amerika Serikat dan Israel. Tapi pada saat yang sama juga Iran sudah mulai mempersiapkan peluru kendali dia, misalnya namanya Hmm. Zolfakar, itu punya gerak 700 kilometer dari titik tertentu dalam negeri Iran ya. Hmm. Namanya Shahab itu sekitar 1.300 kilo, tapi kita kan nggak tahu kan 700 kilometer, 1.300 kilometer itu dari titik mana di Iran begitu. Jadi biarlah Amerika Serikat menduga-duga apakah akan ada koalisi antara Hmm. peluru kendali Zolfakar dengan peluru kendali Sahab 3, ya ini biarlah mereka menduga-duga, tapi yang jelas dalam pikiran Iran maka dia sudah tahu persis dalam hal terjadi sesuatu, peluru kendali dia yang jarak pendek sudah siap untuk sampai 1.000 kilometer, jarak menengah sampai 1.500 kilometer, dan jarak jauh itu di atas 1.500 kilo, dan untuk itu dia siap menyerang. Hmm. Yang dia serang itu tetap Israel, kemudian laut-laut di sekitar Persian Gulf, Hmm. terus juga sekiranya ada negara-negara tetangga di Timur Tengah yang mencoba-coba bermain di air keruh, Iran juga sudah siap menyerang mereka. Jadi ini Oke. adalah situasi yang saya pikir sedang terjadi saat ini. Baik, kita masih akan terus berdialog. Pak Reza dan juga Mbak Tia, masih sangat banyak pembahasannya, masih sangat seru juga, tapi kita harus jeda sejenak. Saudara, jangan beranjak dulu, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Dan saudara, masih bersama dengan kami ada Bapak Teguh Restasyah, pakar hubungan internasional Presiden University, dan juga Mbak Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University. Saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, tadi sudah mendengar pernyataan dari Perdana Menteri Inggris bahwa tidak akan bergabung. Dan sebenarnya menurut pandangan Anda, apakah ini sudah bisa dikatakan memecah dukungan dari Eropa dengan Amerika Serikat? Iya, perpecahan ini terjadi awalnya karena Iran memang menggunakan Selat Hormuz sebagai bagian daripada strategi politiknya. Jadi ketika Iran menyebut Selat Hormuz akan ditutup, kemudian direalisasikan ditutup, ternyata ini cukup berhasil memecah koalisi Amerika Serikat. Ketika Hormuz ditutup, kemudian para pemimpin di Uni Eropa berhasil mengkontak Iran, dan Iran mengizinkan mereka untuk melewati Selat Hormuz dengan bebas. Maka dengan demikian Eropa melihat bahwa Iran bukan ancaman lagi. Jadi memang yang dikatakan Netanyahu bahwa Iran berbahaya nanti akan menyerang kepada Eropa, sesungguhnya itu adalah Iran hanya berbahaya untuk Israel, tidak untuk negara lain. Bahkan untuk Amerika Serikat sendiri tidak berbahaya sebetulnya. Sekarang kita cek satu persatu, apa national interest atau kepentingan nasional Amerika Serikat yang terganggu dengan keberadaan Iran? Tidak ada. Makanya publik Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat mempertanyakan perang ini untuk siapa sebetulnya? Karena secara point by point, kepentingan nasional Amerika Serikat sama sekali tidak terganggu dengan keberadaan Iran. Bahkan misalnya kalau misalnya sanksi ekonomi Iran dicabut, justru Amerika Serikat akan memiliki pilihan lain untuk sumber energinya. Tidak hanya dari Gulf countries misalnya, tapi juga dari Iran seperti pernah dilakukan Amerika dengan Iran pada masa Pahlavi, meskipun diktator saat itu ya. Ini kan advantage atau benefit untuk Amerika Serikat begitu. Tapi tidak dilakukan. Artinya apa? Perang ini untuk Israel. Perang ini hanya untuk Israel. Tidak ada kepentingannya untuk Amerika Serikat. Maka itulah rakyat Amerika Serikat cerdas. Ini perang bukan untuk kita, tapi untuk Israel. Bayangkan di satu negara besar seperti Amerika Serikat, sekarang dipasang tuh di beberapa negara bagian bendera Israel untuk apa? Rakyat Amerika protes begitu. Dan sekarang menyerang Iran pun untuk apa? Dan poin-poin agreement, poin-poin perundingan itu semuanya untuk Israel. Dari mulai Iran tidak boleh terlibat lagi dalam Lebanon, Iran tidak boleh bantu lagi Gaza misalnya, atau Iran harus menarik peron-peronnya di kawasan Timur Tengah, kemudian Hormuz, kemudian persoalan sanksi ekonomi dan sebagainya, itu lebih kepada Israel. Perundingan
isinya. Jadi untuk Amerikanya apa? Nggak ada. Nah, persoalannya adalah kenapa Trump sedemikian takut dengan Israel, dengan Netanyahu. Hmm. Semua keinginan Israel itu di-approve begitu. Kan sangat dengan mudah kalau kita melihat poin-poin yang diajukan oleh Iran yang 10 itu ya. Dari mulai pencabutan sanksi primer, sekunder, kemudian Hormuz dikembalikan kepada Iran. Dan saya pikir kalau Hormuz kembali seperti dulu, tidak ada pungutan dari Iran. Iran kan memungut sekarang aja. Hmm. Itu pun bagi negara-negara yang masih so-so, 50-50 antara pro ke Amerika atau tidak, seperti Jepang misalnya. Hmm. Tapi untuk negara lain yang memang pro ke Iran dan memang tidak ada indikasi pro ke Amerika, itu free. Spanyol itu free, Hmm. begitu. Bahkan Macron juga gitu kan. Jadi sekarang Uni Eropa sudah melek tanda kutip, sudah memahami bahwa sebetulnya memusuhi Iran itu bukan solusi untuk kepentingan nasional mereka. Ketika mereka bisa call dengan Iran dan kapal mereka melaju dengan aman, mereka tidak ada kendala untuk masalah energi, ya sudah. Trump di sini sudah tidak dibutuhkan. Untuk apa menghadap lagi ke Amerika? Dan persoalan ekspansi ekonomi bisa kerjasama dengan Cina. Ada pilihan lain sekarang. Karena Cina terus melakukan ekspansinya juga di Timur Tengah. Hmm. Dia sudah bekerja sama dengan Saudi, dia sudah bekerja sama dengan Qatar, bukan hanya dengan Iran. Maka kenapa saya tadi bilang di awal bahwa apapun yang diputuskan oleh Trump selalu salah. Karena itu Hmm. kembali ke Amerika. Justru saya mengasihani Amerika dalam hal ini gitu. Karena keputusan-keputusan yang dilakukan oleh presidennya selalu salah dan akan menjadi bumerang untuk Amerika Hmm. Serikat sendiri. Blokade. Ruginya Iran nggak ada. Dia yang punya perairan, dia yang akan memahami, dia yang menanam ranjau di bagian mana saja dan kapan diledakkan saja. Hmm. Diledakkan itu kapan? Hanya Iran yang mengetahui. Hmm. Makanya ketika Amerika Serikat tolong bersihkan ranjau, Iran hanya bisa menjawab, lupa di mana ya tebarnya. Itu kan artinya bahasanya bahasa apa ya? Ya mana ada lupa, nggak ada. Itu Hmm. memang sengaja begitu. Itu adalah teritori saya, itu urusan saya. It's my business, kan begitu. Iran sangat 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 cerdas. Tidak bisa kepiawaian Iran dalam memainkan politik global ini dilawan oleh Trump. Hmm. Dan kita melihat bagaimana perundingan terjadi, Mas. Satu rombongan dari Amerika Serikat tidak ada satupun dari diplomat. Dari Hmm. mulai wakil presidennya, mantunya, semuanya latar belakangnya bisnis. Dari Iran semuanya diplomat, mulai dari Arachi, ketua parlemennya, semuanya penuh dengan knowledge tentang bagaimana berdiplomasi. Seharusnya di atas table itu sudah kalah itu sebetulnya. Hmm. Jadi mereka itu bukan hampa sebetulnya, tapi memang deadlock itu mengindikasikan bahwa Iran kuat dan tidak bergeming sedikit pun. Lagi-lagi kalau sudah kepepet begitu, Amerika Serikat akan ngomong nuklir lagi. Nuklir lagi sudah diindikasikan dia tidak membuat senjata nuklir. Hmm. Kalau kita bergeser dari studi HI ya, sedikit saya akan mengupas bagaimana ideologi Syiah Iran ya. Hmm. Maaf saya Sunni, tapi saya karena memang visit dan meneliti tentang kultur dan ideologi Syiah begitu. Di Syiah itu ada ideologi yang memang mengharamkan untuk membuat senjata pemusnah massal apapun itu. Hmm. Artinya ketika dia sudah mengharamkan, itu haramnya di Syiah beda dengan di kita. Haramnya di kita bisa haram, besok bisa dilanggar. Di Syiah itu kalau sudah mendeklarasikan haram, artinya sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Artinya pure pengayaan uranium itu adalah untuk prosperity rakyatnya, untuk energi, dan sudah diinvestigasi oleh IAEA, sudah ada kesepakatan JCPOA dengan pihak Amerika juga, Obama juga sudah turut menginvestigasi, memang tidak membuat senjata nuklir. Kenapa harus terus saja itu? Karena apa? Israel ketakutan ada Iran di kawasan. Israel pengennya Iran nggak ada, ya nggak mungkin, Hmm. nggak mungkin. Kalau mau to state solution, you jangan serakah, jangan pengen Israel raya, jangan hanya Israel dong Palestina tidak ada, karena itu adalah kolonialisme begitu ya. Jangan menyerang Lebanon begitu, karena Oke. memang Hezbollah memang non threat, tapi mereka membela negaranya gitu. Ini yang salah, yang keras kepala itu siapa sebenarnya begitu kan? Nah ini yang tidak akan selesai selama ada duri Israel di antara Iran dan Amerika Serikat, itu tidak akan selesai, Mas. Oke, nah Pak Reza, melihat yang dikatakan oleh Mbak Tia ini, mungkin kan kita juga mengetahui bahwa gaya Donald Trump yang ugal-ugalan dalam tanda kutip seperti preman seperti itu. Ini berarti apa ya? Mungkin kalau pertanyaan saya sebelumnya tidak baik-baik saja antara Amerika Serikat dengan negara Eropa atau bahkan NATO. Apakah betul ini justru malah memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dengan negara Eropa dan NATO juga? Apalagi dengan embel-embel
sebenarnya ini perang Israel dengan Iran seperti kata Mbak Tia. Setuju dengan statement Mbak Tia ya. Memang ini perangnya perang Israel dan Amerika Serikat itu kejebak. Ya kejebak karena Donald Trump ini punya banyak masa lalu kan. Dan masa lalu Trump itu ternyata filenya disimpan dengan sangat bagus oleh Epstein. Jadi sekarang adalah masa keemasan bagi Israel karena presiden-presiden sebelumnya Amerika Serikat itu enggan gitu terlibat dalam satu perang atas nama Israel. Kita lihat misalnya pada saat serangan tanggal 28 Februari lalu kan, kalangan Amerika Serikat itu statementnya beda-beda itu. Ada yang mengatakan itu serangan saya didukung oleh Israel. Ada yang bilang Israel dulu nyerang dan saya belakangan mendukung. Jadi kita perhatikan statement dari Hegseth terutama sekali ya, yang statementnya tuh berubah-ubah itu. Bahkan Hegseth ini saking hebatnya nggak tahu ASEAN itu negara mana aja itu. Menyebutnya Korea Selatan lah, Australia. Jadi saya perhatikan Donald Trump ini sangat tertekan ya. Dia tertekan itu bukan hanya oleh Israel, tapi juga oleh file Epstein. File Epstein ini datanya luar biasa, bukan hanya atas diri Donald Trump, tapi juga atas diri istri Donald Trump dan keluarga Donald Trump. Dan juga Trump ini ditekan oleh multinational corporation Amerika Serikat dan juga oleh military industrial complex yang mendukung kepemimpinan dia. Misalnya sekarang ada kemungkinan ini no king ya, no king demo sudah berputar-putar di seluruh negara bagian, sementara penduduk yang total di jumlah itu ada 10 juta kan. Tapi apakah 10 juta ini akan berujung kepada impeachment kan belum tentu juga. Karena nanti begitu masuk pemungutan suara di Senat, kemudian penelitian oleh Kongres, oleh House of Representative itu akan duit itu ikut main itu. Semua anggota Kongres, semua anggota Senat, semua gubernur itu ada, maaf ya, ada harganya itu dalam lobby Israel tuh. Namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, itu ada harganya. Harga seseorang pada saat dia mau mengejar posisi, kemudian harga seseorang pada saat memantapkan posisi, dan pada saat seseorang mau bersuara untuk isu-isu tertentu, itu ada juga harganya gitu. Jadi saya pikir kans Trump untuk bertahan itu masih ada ya. Cuman masalahnya ini Amerika Serikat juga bermain dengan waktu ini, karena dia itu melihat bahwa kalau dia ini kalau urusan ini nggak selesai, maka yang akan terjadi adalah impeachment. Karena itu Amerika Serikat mencoba jangan sampai dia kehilangan pengaruh di Middle East, karena itu dia harus menang. Karena dia lihat sekarang negara-negara Timur Tengah itu sudah berkurang keyakinannya atas Amerika Serikat. Kemudian mereka lihat juga, kalangan Amerika Serikat juga melihat bahwa Cina dan Rusia itu semakin kuat di situ begitu ya. Karena ya, itu yang pertama. Kemudian juga Amerika Serikat kita perhatikan, kalau dia sampai kalah di sini, maka akan berdampak juga ke kawasan-kawasan lain gitu. Di mana posisi Amerika Serikat sudah mulai runtuh, NATO sudah nggak setia lagi, Greenland sudah merasa terancam, kemudian juga Amerika Serikat sudah melihat lagi ini kejadian ini sudah berdampak pada ekonomi dia. Harga minyak itu sudah naik 20% di dalam negeri Amerika Serikat, dan untuk itu Amerika Serikat tadi kan Donald Trump mengatakan saya sebenarnya memiliki cadangan lebih besar dari mereka. Tapi cadangan yang mana? Tentunya dimaksudlah cadangan dalam negeri dia, kemudian cadangan yang ada di Venezuela, dan juga cadangan-cadangan yang dikelola oleh Aramco. Kemudian Amerika Serikat juga khawatir nih sebelum keributan nanti di House of Representative, maka dia juga ingin sepenuhnya mengklaim saya menang, dan kemudian udah sekarang konsorsium yang menangani. Untuk itu kan dia bisa mengatakan ini adalah exit strategi dia gitu. Tapi untuk itu kan kita juga harus hati-hati kan, karena Amerika Serikat ini belum melakukan kombinasi serangan darat, laut, dan udara. Ini yang dikhawatirkan dunia ini. Oke, nanti kalau misalnya bicara terkait dengan peta kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran yang mungkin tadi disebutkan di backup oleh Rusia dan juga Cina dalam mengklaim Hormuz, sampai saat ini bagaimana, Pak Reza? Sampai saat ini saya nggak mendengar statement resmi dari Cina maupun Rusia bahwa mereka di belakang Iran ya. Tapi yang saya ketahui ada 2 tahun terakhir itu Rusia dan Cina itu sangat mendukung kemajuan Iran. Dan Iran memang negara yang peradabannya sudah 4.000 tahun sama tuanya dengan China, dan mereka berhasil melakukan banyak revolusi dalam teknologi. Kalau kita di Indonesia masih berbicara ATM, amati, tiru, dan modifikasi,
mereka sudah bisa mendalami sampai ke filsafat teknologi dan sudah bisa mengintegrasikan teknologi asing itu dengan teknologi dalam negeri, sehingga seringkali Rusia dan Cina itu geleng-geleng kepala karena peluru kendali Iran itu tidak ada rumusnya. Kadang-kadang ini yang menyulitkan Amerika Serikat juga. Mereka seringkali melihat simulasi perang itu dengan peluru kendali dari Rusia, peluru kendali dari Cina, tapi mereka belum punya simulasi peluru kendali dari Iran. Dan Iran itu sangat cerdas ternyata mengkombinasikan peluru kendali mahal dan peluru kendali murah dan didekoi dengan drone-drone. Jadi namanya eh, apa ya, misalnya Iron Dome itu juga bingung, ini yang datang ini peluru kendali mana? Apakah layang-layang seperti kejadian bulan Oktober 2 tahun lalu atau apa? Tentu mereka Iron Dome-nya rusak karena nggak berhadapan dengan teknologi yang aneh gitu. Jadi saya pikir kalaupun terjadi perang, Iran tetap dia sadar kok. Dia bisa babak belur kalau perang laut, dia babak belur kalau perang udara, tapi kalau dia menggunakan teknologi cyber, teknologi balistik missile, dia itu mungkin menang. Karena presisi Iran itu luar biasa. Dan untuk itu yang ditunggu sekarang adalah perang darat begitu. Karena kalau Oke. perang darat ini terjadi, rakyat Iran itu happy. Ini adalah jihad fisabilillah begitu. Hmm. Izinkan aku pamit pada orang tuaku untuk menjemput akhiratku, dan aku tahu bahwa mati itu mulia. Mati di jalan mati syahid itu mulia. Dan untuk itu mungkin ini logika-logika yang nggak dimengerti oleh Amerika Serikat begitu ya. Mereka berpikir manusia itu takut mati, manusia itu ada nangisnya. Kalau buat Iran itu mereka menjemput takdir itu dengan senyum begitu. Mereka menjemput takdir itu dengan itihad, istilahnya itu jihad saya adalah ini, jihad saya bagi negara saya. Istilah itu motherland, fatherland, homeland itu maknanya itu berbeda sekali begitu dengan negara yang ingin menguasai wilayah orang lain. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Iran. Kapan ini Amerika Serikat ini mendatangkan yang namanya Green Beret, baret merah, baret hijau, kemudian Ranger, itu ditunggu-tunggu oleh Iran. Jadi tampaknya Amerika Serikat juga takut perang darat karena mereka tahu mereka punya pengalaman buruk di Vietnam. Mereka mendatangkan 500.000 prajurit untuk menguasai Asia Tenggara waktu itu, Kamboja, Laos, dan Vietnam Utara, Vietnam Selatan, tapi tumbang. 50.000 wafat, kemudian mereka juga tumbang di Afghanistan, mereka juga tumbang di Irak. Mungkin mereka mengatakan mengklaim diri menang, tapi ternyata kemenangan itu kan tidak bertahan panjang, dan disitulah mereka melihat bahwa eh, ini kita berhadapan dengan bukti-bukti yang kosong loh ini. Kita nggak tahu berapa jumlah prajurit Amerika Serikat yang sudah wafat loh. Karena mustahil serangan peluru kendali ke arah basis militer itu sampai sekarang hanya bisa membunuh 20 prajurit. Malah saya dengar dari berbagai sumber itu sebenarnya nolnya itu kurang satu begitu. Jadi nolnya kurang satu, dan Amerika Serikat menutup rapat-rapat hal ini. Iya. Karena kalau hal ini terbuka, itu akan terjadi gejolak di dalam negeri, sehingga bisa berdampak pada impeachment. Jadi intinya Iran itu sadar diri bahwa saya mungkin kalah di udara, kalah di laut, tapi saya akan berjuang terus, dan saya tetap akan menggunakan cyber missile ini. Sudah ada namanya itu, sudah terarah itu. Jadi ceritanya saya gunakan sebenarnya dan saya produksi sebenarnya. Ini kan rahasia besar Iran, kita nggak tahu tuh di mana letaknya misil-misil itu begitu ya. Amerika Serikat berharap dia akan melakukan carpet bombing. Ya, carpet bombing itu artinya dibom terus-menerus, tapi kan wilayah Iran sangat luas. Secara remote sensing itu nggak kelihatan di titik mana peluru kendali itu ditanam, dan tahu-tahu bisa muncul, tahu-tahu Khoramsar muncul lah, Fateh muncul, pikir Fateh 1 ternyata Fateh 3. Aduh, ini menjadi referensi yang luar biasa dalam ilmu hubungan internasional, juga dalam ilmu studi pertahanan ini, bahwa suatu negara itu memang kalau berhasil menyimpan rahasia itu kuat-kuat, itu kemungkinan besar dia bisa bertahan. Dan Iran, saya tidak bisa mengatakan Iran ini udah menang atau tidak, tapi yang jelas niat Amerika Serikat untuk mengalahkan Iran dalam waktu 1 minggu itu sudah lewat jadi 1 bulan. Kalau sudah begini kan artinya perencanaan Amerika Serikat gagal, kemudian kesiapan militer dia gagal, kemudian dia koordinasi dia dengan Israel gagal, kemudian ya untuk itu
yang ditunggu oleh Iran adalah perang jangka panjang. Ya, perang jangka panjang ini berapa lama kita nggak tahu, tapi yang jelas Ya. Iran mengatakan kami berunding siap, di pelatu kami tetap hidup terus. Waduh, ini yang bikin Washington ketar-ketir ini. Oke, baik. Eh, Perbincangan kita masih akan terus berlanjut, Pak Reza dan juga Mbak Tia. Dan saudara, usai bertemu Vladimir Putin, Presiden Prabowo bertemu Presiden Prancis, pembahasannya akan kami sampaikan usai jeda.